Ini tambah seru, kawan-kawan. Pertempuran antara Hasto dengan Jokowi atau PDIP dengan Jokowi tambah seru. Ini diakibatkan karena Hasto melempar statement yang TOL tidak boleh kita sebut sekarang. Kurang pintarnya Hasto. Kurang pintarnya kenapa? Statementnya dia membongkar katanya borok-borok Jokowi. Tapi ini dilemparkannya. Kita kutipkan videonya sedikit kepada kawan-kawan tentang katanya undang-undang pelemahan KPK itu disampaikannya kepada Novel Baswedan pada waktu itu adalah inisiasi dari Jokowi. Di sini nampak perang intelek. Siapa yang intelek, siapa yang... Kita tidak mengatakan siapa yang benar, siapa yang salah di sini. Siapa yang intelek, siapa yang tidak intelek di sini. Berkaitan dengan tidak pintarnya tadi itu. Kenapa saya katakan begitu? Karena Hasto melemparkan statement seperti begini. Cerita ini diawali pada tanggal 7 Mei 2024 ketika gas kepada Mas Novel Baswedan saat itu. Inilah kalau ada hal-hal yang buruk oleh Presiden Jokowi selalu dilimpahkan kepada PD Perjuangan dan juga Ibu Megawati Soekarno Putri. Bahwa revisi Undang-Undang KPK diarsiteki oleh PD Perjuangan itu sangat salah. Saya ingat ketika saya bertemu dengan Presiden Jokowi di Istana Merdeka menjelang Mas Gibran dan Mas Bobi mau mencalonkan sebagai presiden. Nah, saat itu Pak Menteri yang menjadi kepercayaan dari Pak Jokowi ini menyampaikan bahwa kira-kira akan diperlukan dana sebesar 3 juta US dollar untuk menggolkan revisi Undang-Undang KPK. Dan mengapa berjalan mulus? Karena Presiden Jokowi punya kepentingan untuk melindungi Mas Gibran dan Mas Bobi. Maka sejarah mencatat bahwa revisi Undang-Undang KPK ini dilaksanakan sebelum pelaksanaan pilkada serentak di mana Mas Gibran dan Mas Bobi berproses menjadi wali kota. Pertama, statement dia itu, apa kaitannya Undang-Undang pelemahan KPK dengan Gibran menjadi wali kota, kemudian Bobi Nasution menjadi wali kota? Tidak koheren. Tidak ada korelasinya, tidak ada rantai-rantai berkaitnya. Dan ini langsung dijawab dengan cara jenius oleh Jokowi. Lagi-lagi saya katakan, saya tidak mendukung Jokowi di sini. Tapi caranya itu rigid. Saya akan uraikan kepada kawan-kawan nanti. Kenapa ini diuraikan rigid oleh Jokowi? Bisa-bisa ini Jokowi memang tidak tersangkut atau memang pintar sekali. Saya uraikan di belakang sama kawan-kawan. Kita dengarkan pernyataan Jokowi membantah pernyataan Hasto tersebut. Skakmat sebenarnya. Ini ya, supaya kronologisnya itu harus runtut dilihat, karena ini kan zamannya keterbukaan. Coba dilihat tahun 2015, ada inisiatif dari DPR untuk memasukkan revisi RUU KPK ke prolegnas. Coba dilihat lagi. Dan saat itu terjadi ketidaksepakatan antara DPR dan pemerintah, sehingga tidak jadi dibahas. 2016, 2017, 2018 juga ada upaya untuk melakukan pembahasan itu, tetapi juga tidak terjadi. Baru tahun 2019 masuk prolegnas karena memang semua fraksi yang ada di DPR setuju. Sampai pada akhirnya dibahas dan digedok di rapat paripurna semuanya atas inisiatif DPR. Nah, itu aja. Jadi waktu itu Pak Jokowi mengeluarkan surat presiden juga. Ya, surprise-nya itu kan itu kalau sudah semua fraksi menyetujui, semua fraksi di DPR setuju, ya presiden kalau tidak musuhan dengan semua fraksi dong. Politiknya harus dilihat seperti itu. Tapi bukan dari sini. Saya ngejar-ngejar. Bukan itu. Tolong dilihat itu, dicek. Ada beritanya semuanya. Dan sampai setelah diundangkan, saya juga akhirnya tidak tanda tangan. Coba dilihat lagi. Nah, lihat di situ. Hasto dengan sumpah segala macam mempertanggungjawabkan. Jokowi dengan rigid dia menyatakan waktu-waktunya, dan bisa dilihat dari memorandum ataupun rapat-rapat yang ada nutulennya, ada catatannya semua. Itu yang dikatakan oleh Jokowi. Dia tidak tanda tangani malahan peraturan tersebut, pelemahan KPK tersebut. Sebelum kita nilai apa yang akan terjadi nanti, sedikit saya analisa di belakang. Kita dengarkan dulu Hasto. Ini sebenarnya kuncinya. Saya katakan Hasto kurang pintar di situ, atau sama sekali tidak pintar dengan sinonimnya bla bla bla. Maka ketika terpilih menjadi wali kota, amanlah
dari berbagai persoalan hukum karena KPK sudah dilemahkan. Jadi dari keterangan saya, yang saya pertanggungjawabkan secara hukum, secara politik, yang saya pertanggungjawabkan di atas Tuhan yang Maha Kuasa tentang kebenaran pernyataan saya ini, meskipun tanpa bukti, rakyat Indonesia bisa mengetahui bahwa pelemahan KPK dilakukan oleh Presiden Jokowi, kemudian dampaknya dituduhkan kepada PDI Perjuangan. Ini apa yang dikatakannya? Walaupun meskipun saya tidak punya bukti. Kalau tidak punya bukti, ngapain melemparkan statement begitu? Ngapain? Nah, satu hal lagi. 3 juta dolar katanya untuk menyuap. Menyuap kepada siapa? Kalaulah kita kepada anggota DPR, di sini rusaknya lagi. Habis lagi kader PDIP di DPR sekarang ini seluruhnya menerima kalau begitu, atau ke ketua-ketua fraksi atau ke ketua-ketua umum partai, tambah hancur balau lagi. Kalau ini bisa dibuktikan oleh KPK, siapa yang menyuap? Yang menyuap menterinya, ya kan? Kalau dikatakan tadi menyuap menteri 3 juta dolar seluruh anggota DPR, habis anggota DPR yang kemarin kan? Yang sekarang pun separuh kan anggota yang kemarin juga habis juga, masuk juga. Sementara Jokowi tak tersentuh juga. Ini saya katakan ini kurang intelek. Boleh dikatakan seperti kata Rocky Gerung, deungu itu. Nah, inilah pernyataan statement yang deungunya. Bukan begitu cara melawannya sekarang. Sekarang sebenarnya Puan Maharani sebagai ketua DPR, di situ letak perlawanan. Kalau yang ditembak oleh KPK ini Hasto yang melempar kepada Megawati, seorang ibu dari ketua DPR harus menginisiasi ini, mengadakan pansus kah, hak angket lah, segala macamnya di situ, pergunakan senjata sebagai anggota DPR. Tapi takutnya dia juga tersangkut. Makanya seakan-akan Puan Maharani kan ikut-ikut Jokowi menghajar Hasto dan mungkin juga nanti terkait dengan Megawati. Artinya di sini kalau kita percayai Hasto, seluruh anggota DPR bisa terlibat, seluruh partai-partai politik bisa terlibat kalau bisa dibuktikan oleh KPK. Dan satu lagi, kalau Pak Jokowi tidak terlibat sebenarnya dalam inisiasi, kan inisiasi tadi itu siapa yang memunculkan pertama? Tak terlibat dalam inisiasi ini, benar Pak Jokowi. Atau memang Pak Jokowinya lihai betul dalam perkara ini. Lihai dalam rigidnya, lihai dalam mempermainkannya. Akhirnya Hasto kena tipu. Tapi bagaimanapun juga kita sebagai pendukung Anies Baswedan sangat bersyukur dan seru sekali pertandingannya. Mari kita tonton terus-menerus hal ini. Terima kasih.